Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Mustafa, mahasiswa BINUS Online dengan tugas akhir karakter building agama. Di sini saya akan membawakan judul project, yaitu peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital. Oke. Selanjutnya, perkenalan, yaitu saya ulangi lagi, nama saya Pramudani Yusril Mustafa dengan NIM berikut, mata kuliah karakter building. Di sini saya akan mempresentasikan terkait SDG atau Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Terus untuk topik yang pertama adalah latar belakang. Pertama itu era digital saat ini memberikan kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi. Selain informasi, komunikasi dan belajar. Namun, kemudahan ini juga membawa banyak tantangan yang tidak kecil, terutama oleh generasi muda. Peserta didik ini dengan mudah terpapar konten negatif, serta ujaran kebencian, hoaks, dan gaya hidup yang kurang sesuai dengan nilai moral. Dalam situasi ini, pendidikan agama jadi sangat penting. Kenapa? Karena ia berperan bukan hanya dalam memberikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan integritas. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana peran pendidikan agama di era digital dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, topik yang kedua adalah rumusan masalah. Di latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Itu yang pertama, bagaimana peran pendidikan agama dalam membentuk karakter peserta didik di era digital. Yang kedua adalah tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru dan orang tua dalam menanamkan nilai agama di tengah derasnya perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah strategi atau langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pendidikan agama di era digital seperti ini. Nah, topik selanjutnya, topik keempat adalah hasil temuan di lapangan. Dari hasil observasi saya di sekolah, ada beberapa temuan yang penting. Yang pertama adalah materi pelajaran, khususnya pelajaran agama, masih banyak disampaikan secara teoritis dan belum banyak mengarah pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua adalah minat siswa terhadap pelajaran agama cenderung menurun, apalagi jika metode pembelajarannya itu adalah monoton. Terus yang ketiga adalah pengaruh media sosial ternyata lebih kuat daripada nasihat guru atau orang tua, sehingga pembentukan karakter menjadi lebih sulit. Terus selain saya mengobservasi di sekolah, saya juga melakukan wawancara ke beberapa narasumber. Dari wawancara singkat dengan beberapa narasumber, saya mendapati bahwa sebagian besar mengakui pendidikan agama itu penting, tetapi mereka berharap pembelajarannya itu dibuat lebih interaktif dan dekat dengan dunia digital seperti sekarang. Topik selanjutnya adalah, ini adalah solusi yang kita tawarkan. Berdasarkan temuan saya tadi, saya menawarkan beberapa solusi. Yaitu yang pertama, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran agama, seperti video edukasi, game interaktif, dan aplikasi Islami atau Kristiani dan umat beragama yang lainnya. Terus yang kedua adalah mengajarkan nilai agama melalui studi kasus yang nyata, yang sering dihadapi oleh siswa ataupun mahasiswa, agar supaya mereka lebih memahami penerapannya.
Terus yang ketiga atau yang terakhir adalah melibatkan orang tua secara aktif, misalnya melalui program parenting atau komunikasi rutin antara guru dan orang tua. Dan yang keempat adalah mengadakan program mentoring atau pembimbing rohani agar siswa dapat mendapatkan teladan langsung dari sosok yang mereka hormati. Topik yang keenam, ini refleksi pribadi saya setelah saya mengerjakan proyek ini. Melalui proyek ini, saya menyadari beberapa hal penting. Pertama, pendidikan agama tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Dan yang kedua adalah teknologi sebenarnya bukan musuh, melainkan bisa menjadi peluang jika digunakan secara bijak. Ingat, jika digunakan secara bijak. Dan yang ketiga adalah membentuk karakter peserta didik, membutuhkan kerjasama semua pihak, guru, dan orang tua, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah saya pribadi merasa termotivasi untuk menciptakan ide-ide pembelajaran yang lebih kreatif, agar nilai moral bisa tersampaikan dengan efektif. Demikianlah untuk presentasi yang saya berikan untuk tentang peran pendidikan agama dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan inspirasi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.